Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan, Sobat Runa, dengan Kalius. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah untuk kembali kami Tuhan berikan kesempatan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Biarlah hal ini dapat terus menjadikan kami kuat dan yakin bahwa rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami itu sungguh baik. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Biarlah Tuhan juga fokuskan hati kami dan pikiran kami sampai kepada akhirnya renungan ini. Terpujilah Kristus namamu ya Allah. Amin. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari Roma atau Kitab Roma, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Kalius akan membacakan untuk kita semua. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia duduk, ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Runa, konteks bacaan Alkitab hari ini adalah jangan menghakimi saudaramu. Ya, jelas dalam kehidupan kita sering kali menghakimi saudara kita atau mungkin bahkan teman kita, meskipun dalam konteks candaan. Sering kali ditemukan di pertemanan kita, di tempat nongkrong, di sekolah. Nah, ini menjadi pemisah. Ini menjadikan kita dan teman-teman kita atau saudara kita itu terpisah. Sama halnya kisah jemaat di Roma. Pada tahun 1950-an ada tembok yang berdiri yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Yang tadinya satu, yang tadinya keluarga, yang tadinya teman, mereka terpisah. Ketika Paulus datang, Paulus ingin untuk tembok pemisah ini dirobohkan. Akhirnya bersatulah Jerman Timur dan Barat, sudah tidak ada lagi, ada hanya satu, yaitu Jerman. Nah, Sobat Runa, untuk hal seperti menghakimi atau main hakim sendiri atau suka mengejek, itu terlihat seperti memisahkan kesenjangan atau membuat kesenjangan, sehingga memisahkan antara satu orang terhadap yang lain. Terjadilah ada yang mampu dalam ekonomi, ada yang tidak mampu. Terjadilah persepsi seperti itu. Ada yang pekerjaannya baik, ada yang pekerjaannya yang kurang baik. Hal ini pun yang dihindari atau yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat Roma. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan pun tidak menginginkan hal ini. Karena ini hanya menjadikan kita semakin hidup berjauhan. Padahal kita satu di dalam Tuhan. Karena ada penghakiman yang memisahkan, maka kita terlihat seperti memiliki kelompok sendiri-sendiri. Entah dia kelompok yang kaya, entah dia kelompok yang ganteng, entah dia kelompok yang keren. Ini yang tidak diinginkan. Sama halnya perbedaan-perbedaan ini yang ada di kehidupan gereja kita.
dalam gereja, khususnya GPIB, itu terdapat bermacam suku, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, banyak. Tapi seperti yang Paulus sampaikan di jemaat di Roma, biarlah itu menjadi kategori pembeda saja. Jangan sampai menjadi sesuatu yang memisahkan. Jangan sampai ada perkumpulan hanya yang suku Jawa saja, suku Sumatera saja, suku Nusa Tenggara saja, ataupun Ambon. Tapi di dalam satu gereja, kita harus menjadi satu di dalam Kristus. Biarlah itu menjadi ciri khas kita yang mencerminkan Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa hidup di tengah perbedaan. Kita bisa hidup di tengah kepelbagaian tanpa menghakimi satu sama lain, tanpa membuat celah perbedaan atau celah pemisah. Biar kita tetap bersatu sebagai sobat teruna, sebagai anak-anak teruna Tuhan yang ditaruh di tengah-tengah perbedaan. Biar kita menjadi pemersatu, menjadi perekat, agar tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi pemisah, karena kita satu di dalam Kristus. Dimanapun sobat teruna berada, di tempat nongkrong, di sekolah, di dalam persekutuan ibadah, jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menjadi pemecah atau pemisah satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan, hadirkanlah kami di tengah-tengah keberadaan setiap orang dengan berbagai macam perbedaan, untuk mempersatukan mereka semua di tengah keluarga kami yang memiliki selisih pendapat, di tengah gereja kami, di tengah pertemanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, taruh kami menjadi pemersatu. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, mampukan kami untuk menyatukan semua umat Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit itu untuk menebus dosa semua orang, bukan hanya suku tertentu, hanya status sosial tertentu. Biarlah Tuhan melalui kami, setiap orang umat percaya boleh bersatu untuk memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Allah. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai dan memimpin langkah kami ketika kami berangkat sampai kami kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasih Allah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sobat Teruna sudah mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.